Dwi Febri Sulawati dengan NIM 230401011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sistem penjualan dan pembelian kredit, kita terlebih dahulu harus mencari tahu apa itu akuntansi dan juga apa itu sistem akuntansi dan teknologi informasi. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Menurut Kelso, akuntansi terdiri atas 3 aktivitas yang mendasar, yakni identifikasi, pencatatan, serta pengkomunikasian kejadian ekonomi sebuah organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya serta kemudian mencatat keuangan. Pencatatan dilakukan dengan cara sistematis, kronologis setiap peristiwa dalam satuan mata uang dan akhirnya mengkomunikasikan kumpulan informasi tersebut terhadap pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau yang juga dikenal dengan laporan keuangan. Sedangkan menurut Hans Kartikadi, akuntansi merupakan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dan kemudian melaporkan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan pencatatan dan pengelompokan transaksi yang dijadikan sebagai alat informasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Oke, selanjutnya itu ada sistem akuntansi dan teknologi informasi. Adalah suatu sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi dengan teknologi informasi untuk mengelola dan memproses data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi di sini berfungsi untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan yang dilakukan oleh sistem akuntansi. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu tentang sistem penjualan kredit. Penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, sekarang kita masuk kepada prosedur penjualan kredit. Ada 7 prosedur dalam penjualan kredit. Yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambah informasi penting surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, ada prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimnya kepada pembeli. Yang keempat, prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang kelima, fungsi pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tebusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tebusan menurut arsip yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Sekarang kita masuk kepada contoh kasus. Soalnya yaitu PT Barokah Hidup menerima pesanan dari Toko Sejahtera untuk 150 unit barang elektronik dengan total nilai 120 juta. Transaksi dilakukan secara kredit dengan termin pembayaran 30 hari. Nah, dari contoh kasus tersebut, di sini kita akan mencoba menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur dari penjualan kredit yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini yang pertama ada prosedur order penjualan. Di sini Toko Sejahtera mengajukan pesanan kepada PT Barokah Hidup. Kemudian, bagian penjualan dari PT Barokah Hidup mencatat pesanan itu dalam order penjualan, lengkap dengan jumlah seperti jumlah barang, harga, dan informasi pelanggan.
Kemudian order ini diteruskan ke bagian keuangan untuk pengecekan kredit dan ke gudang untuk persiapan barang. Nah, di sini PT Barokah menerbitkan surat order pengiriman yang mana rincian seperti jumlah barang, harga, dan informasi pelanggan itu sudah tertera di surat tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu ada prosedur persetujuan kredit. Di sini bagian keuangan PT Barokah Hidup memeriksa riwayat pembayaran toko sejahtera. Karena pelanggan ini memiliki riwayat pembayaran baik dan batasan kredit yang cukup, bagian keuangan memberikan persetujuan kredit. Kemudian prosedur penagihan. Setelah persetujuan kredit diberikan, bagian penagihan membuat faktur penjualan. Faktur penjualan ini mencatat rincian transaksi termasuk total pembayaran, termin, tanggal jatuh temponya. Di sini tanggal jatuh temponya itu adalah 11 Desember 2024. Kemudian faktur dikirim kepada toko sejahtera sebagai dokumen resmi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dokumennya sudah tertera ya. Selanjutnya itu prosedur pengiriman. Bagian gudang PT Barokah Hidup mempersiapkan barang sesuai dengan pesanan. Kemudian barang dikirim ke toko sejahtera menggunakan jasa logistik. Jasa logistik di sini itu sesuai dengan yang ada di surat order pengiriman. Terus kemudian prosedur pencatatan piutang. Setelah faktur diterbitkan, bagian akuntansi PT Barokah Hidup mencatat transaksi dalam akun piutang untuk toko sejahtera sebesar 120 juta. Sistem ini memonitor jumlah piutang dan jatuh tempo pembayaran pelanggan. Langkah selanjutnya itu mencatat transaksi penjualan kredit tersebut ke dalam buku besar. Pada tahap ini, bukti memorial disusun untuk mendokumentasikan transaksi sebagai dasar pencatatan dalam pembukuan transaksi. Di sini teman-teman bisa melihat bukti memorial yang sudah tertera. Selanjutnya itu ada prosedur distribusi penjualan. Informasi penjualan seperti jumlah transaksi dan pelanggan disampaikan kepada manajemen PT Barokah Hidup dalam bentuk laporan. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan dan kelancaran pembayaran kredit. Kemudian ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Akuntan mencatat beban pokok penjualan untuk 150 unit barang elektronik dalam rekapitulasi beban pokok penjualan. Di sini sudah ada dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan beserta dengan nama barang dan juga harga pokok penjualannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian akhir dari penjualan kredit. Di sini teman-teman bisa lihat bagian alir itu dimulai dari order penjualan. Ada bagian order penjualan, kemudian ada bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, kemudian bagian penagihan, bagian piutang, bagian kartu persediaan, dan yang terakhir bagian penjurnalan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu sistem pembelian kredit. Pembelian merupakan bagian utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pembelian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya, dimulai dari pemilihan sumber sampai memperoleh barang. Pembelian kredit adalah pembelian yang terdapat fasilitas pembayaran pada jangka tertentu yang disebut dengan term of payment. Term of payment adalah suatu ketentuan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak vendor atau pemasok yang ditetapkan kepada para pelanggannya. Selanjutnya adalah prosedur pembelian kredit. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Di sini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Di sini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Di sini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih
dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Keempat, prosedur penerimaan barang. Di sini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima oleh pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Di sini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan piutang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dan yang terakhir, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Oke, selanjutnya itu ada jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian kredit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jaringan dari sistem akuntansi penjualan pembelian kredit. Ini ada fungsi gudang ke fungsi pembelian itu adalah permintaan pembelian. Dari fungsi pembelian ke pemasok itu adalah permintaan penawaran harga. Dari pemasok ke fungsi pembelian itu adalah penawaran harga. Kemudian dari fungsi pembelian ke pemasok itu adalah order pembelian. Kemudian dari pemasok ke fungsi penerimaan itu adalah penerimaan barang dari pemasok. Kemudian dari fungsi penerimaan ke fungsi gudang itu adalah penyimpanan barang. Kemudian dari fungsi penerimaan ke fungsi akuntansi adalah laporan penerimaan barang. Dan yang terakhir dari pemasok ke fungsi akuntansi adalah penerimaan fungsi dari pemasok. Selanjutnya ada contoh kasus untuk pembelian kredit, yaitu PT Makmur Jaya membutuhkan mesin produksi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mesin tersebut akan dibeli secara kredit dari PT Mesin Enclave. Berikut adalah prosedur pembelian kredit yang dilakukan. Dari contoh kasus tersebut, di sini kita akan coba menjelaskan menggunakan prosedur pembelian kredit yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, kepala produksi PT Makmur Jaya mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian PT Makmur Jaya. Di sini teman-teman udah bisa melihat contoh surat permintaan pembelian. Di situ udah ada nama barangnya, unit, dan juga spesifikasi barang yang dibutuhkan. Yang kedua itu adalah prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian PT Makmur juga mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada bagian penjualan PT Mesin Enclave untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian barang lainnya. Di situ juga sudah tertera surat permintaan penawaran harga. Selanjutnya ada prosedur order pembelian. Di sini, bagian pembelian PT Makmur juga mengirimkan surat order pembelian kepada bagian penjualan PT Mesin Enclave dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Di sini, teman-teman bisa melihat surat order pembelian. Sudah tertera nama barang, jumlah, dan harganya. Selanjutnya itu ada prosedur penerimaan barang. Di sini, fungsi penerimaan barang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima oleh pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Di sini juga sudah ada contoh laporan penerimaan barangnya. Selanjutnya itu ada prosedur pencatatan utang. Di sini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen tersebut sebagai catatan utang. Dan yang terakhir itu ada prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat bagan alir dari pembelian kredit. Di sini ada bagian gudang, kemudian ada bagian pembelian, kemudian pembagian penerimaan, kemudian bagian
utang, dan yang terakhir bagian persediaan. Oke, dari penjelasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sistem penjualan dan pembelian kredit merupakan suatu mekanisme transaksi di mana barang atau jasa diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli, sementara pembayaran dilakukan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sistem ini menawarkan fleksibilitas bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Sistem penjualan dan pembelian kredit menawarkan potensi besar untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan sistem ini dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sistem kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi sistem penjualan dan pembelian kredit. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.